Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Krisna Yogananda dengan NIM 230101010014. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester analisis proses bisnis. Untuk yang pertama-tama, apa itu perbedaan dari DMAIC dan DFSS? Nah, DMAIC atau yang bisa disebut Define Measure Analysis Improve Control digunakan untuk memperbaiki proses yang sudah ada. Sedangkan DFSS atau Design for Six Sigma digunakan untuk merancang produk atau proses baru dengan mempertimbangkan kualitas dari awal. Untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan jurnal dari Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Exam in Operation Management. Untuk di latar belakang, kenapa jurnal ini ada? Karena perubahan pemasok layanan kesehatan menyebabkan kenaikan 149% dalam jumlah ujian kerja tahunan, yang mengakibatkan peningkatan biaya yang signifikan. Pentingnya mengelola dan mengoptimalkan proses ujian kerja menjadi krusial untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Nah, selanjutnya, analisis menemukan beberapa persoalan utama yang perlu diperbaiki, yaitu pengelompokan yang dalam, cara menilai risiko kimia yang tidak sempurna, konsentrasi senyawa organik uap, risiko getaran, penolakan data untuk definisi pemeriksaan. Identifikasi dan prioritas masalah. Nah, masalah-masalah ini diidentifikasi dan diprioritaskan menggunakan analisis Pareto dan matriks sebab dampak. Jadi, adapun tindakan perbaikan dari identifikasi masalah dan prioritas masalah maksud saya adalah peningkatan pada proses digital IDM, perbaikan standar ujian kerja, planning aksi 5W2H digunakan untuk melaksanakan tindakan khusus, pembaruan dilakukan di PCMSO untuk mencerminkan perubahan. Adapun visualisasi proses, yaitu pengubahan ukuran proses memberikan gambaran visual yang jelas dari proses yang diperbaiki, membantu pemahaman dan komunikasi dalam organisasi. Termin kontrol. Langkah-langkah diambil untuk memastikan proses yang diperbaiki tetap berjalan dengan baik. Adapun sistem pemantauan dibuat untuk melacak kinerja, mekanisme kontrol diterapkan untuk mengurangi penyimpangan, dan adapun penggunaan teknologi dari hal tersebut yaitu penggunaan software Minitab memungkinkan pemantauan kinerja kualitas secara real time, sehingga potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal. Adapun kesimpulan dari jurnal ini tersebut, temuan penelitian ini krusial bagi organisasi yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola ujian kerja. Dan memperbaiki proses ujian kerja dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, yang saya akan bahas adalah jurnal kedua, yaitu The Development of Lean Six Sigma and BIM Framework for Enhancing Offsite Manufacturing. Yang pertama, kenapa jurnal ini dibuat adalah menilai bagaimana mahasiswa profesional menilai pengajaran teoritis berbasis modul yang diintegrasikan dengan penerapan praktis pada masalah usaha konkret. Kedua, yaitu mengevaluasi sistem penilaian berbasis laporan sementara dan laporan akhir dibandingkan dengan ujian tertulis tradisional. Yang ketiga, meneliti efek jangka panjang proses atau proyek maksud saya yang dikerjakan mahasiswa pada perusahaan. Adapun metodologi tersebut adalah survei dilakukan untuk mengumpulkan pendapat mahasiswa mengenai metode, teknik yang diajarkan. Fokus pada pembelajaran
reflektif melalui diskusi dan struktur modular dengan proyek di kantor. Jadi adapun temuan itu sebagai berikut. Mahasiswa menilai bahwa metode, teknik, dan pengetahuan yang diajarkan berguna, meskipun ada ruang untuk metode tambahan. Yang kedua yaitu pembelajaran reflektif melalui diskusi sangat dihargai. Yang ketiga, struktur modular dengan proyek di kantor efektif bagi mahasiswa yang bekerja sembari belajar. Yang keempat, evaluasi berbasis tugas dan laporan akhir yang meliputi refleksi teoritis sangat dihargai, karena memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, penerapan pengetahuan pada proyek di tempat kerja dianggap berharga dan memiliki dampak jangka panjang. Yang keenam, beberapa mahasiswa harus melakukan tugas teoritis jika tidak ada proyek yang tersedia di kantor mereka. Jadi kontribusi penelitiannya adalah penelitian ini berkontribusi pada teori pembelajaran reflektif, menunjukkan pentingnya model studi yang diadaptasi dengan umpan balik atau respon dari sesama mahasiswa dan dosen. Meningkatkan pengetahuan tentang sistem penilaian berbasis laporan. Untuk kesimpulannya, jurnal ini menyarankan agar universitas lain melakukan penelitian lanjutan untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam kursus serupa. Untuk jurnal ketiga yang saya akan bahas yaitu Learning of Quality Improvement, Theory Experience with Reflective Learning from a Student Perspective. Kenapa jurnal ini ada? Karena untuk menilai bagaimana mahasiswa profesional menilai pengajaran teoritis berbasis modul yang diintegrasikan dengan penerapan pada dilema bisnis nyata, dan mengevaluasi sistem penilaian berbasis laporan sementara dan laporan akhir dibandingkan dengan ujian tertulis tradisional. Jadi adapun metodologinya seperti survei dari mahasiswa. Survei dilakukan untuk mendapatkan pendapat mahasiswa tentang metode pengajaran, teknik, dan pengetahuan yang diajarkan. Yang kedua yaitu kriteria penilaian. Penilaian dilakukan terhadap pembelajaran reflektif, struktur modular, proyek di kantor, dan sistem evaluasi berbasis tugas serta laporan akhir. Hasil penelitiannya yaitu pengajaran teoritis, metode, teknik, dan pengetahuan yang diajarkan dinilai berguna oleh mahasiswa meskipun ada ruang untuk metode tambahan. Pembelajaran reflektif melalui diskusi sangat dihargai. Struktur modular dengan proyek di kantor efektif untuk mahasiswa yang bekerja sambil belajar. Evaluasi berbasis tugas dan laporan akhir yang meliputi refleksi teoritis sangat dihargai karena memberikan respon yang konstruktif. Penerapan pengetahuan dalam proyek di tempat kerja dianggap berharga dan memiliki dampak jangka panjang. Namun beberapa mahasiswa harus melakukan tugas teoritis jika tidak ada proyek yang tersedia di kantor mereka. Jadi adapun kesimpulannya yaitu efektivitas metode pengajaran berbasis modul dan sistem penilaian berbasis laporan dianggap efektif dan memberikan dampak positif bagi mahasiswa profesional. Adapun saran penelitian dari jurnal ini adalah disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan di universitas lain untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam kursus atau kasus serupa. Sekian, itu saja dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.